sebelum Muhammad memberitakan atau syiar tentang atau berdakwah tentang agama Muslim, kira-kira dia beragama apa? Kalau kita belajar sejarah, meninggalnya Muhammad itu ada dua versi. Ada yang mengatakan diracun oleh wanita Yahudi, ada yang berkata demam, lalu sakit, lalu meninggal. Pertanyaannya gini, kenapa Muhammad suka menyendiri? Karena pada saat itu lingkungannya itu kan suku-suku yang berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Senang sekali ada beberapa agama, bukan ya, kita berbeda agama yang hadir di sini. Saya Kristen, ada yang dari Islam, ada yang Katolik juga ya. Ini menarik sekali. Jadi saya hanya akan menyampaikan histori. Histori itu seperti sejarah. Karena pertanyaan mendasarnya adalah begini. Kenapa sih misalnya ya, dalam konteks ini Islam, Kristen, Katolik, mengapa misalnya Quran itu mengandung informasi tentang Yahudi dan Kristen? Saya tidak akan bicara doktrin, ya kan? Saya bicara sejarah saja. Nah, ini pertanyaan menarik sekali. Kenapa sih Al-Quran, kitab suci dari teman-teman Islam itu mengandung informasi tentang Yahudi dan Kristen? Bahkan kalau kita lihat nanti Quran, misalnya Nabi Musa, Ibrahim, Daud itu sering dibicarakan, benar enggak? Daud itu mungkin sekitar 16 kali dibicarakan dalam Quran. Sulaiman mungkin sekitar 27 kali dibicarakan dalam Quran. Surah An-Nisa, surat Al-Baqarah dan seterusnya itu membicarakan Sulaiman. Nah, jadi bagi banyak orang yang belajar agama-agama ini menjadi menarik. Ini menjadi menarik. Kenapa sih Quran dan Islam memiliki kandungan informasi-informasi yang ada di dalam kitab sucinya orang Yahudi, yaitu Taurat, dan juga dalam kitab suci orang Kristen, yaitu Bible. Ya. Nah, kita pasti akan harus memulai dari munculnya sejarah agama Sem atau tradisi atau budaya Semitik namanya. Nah, itu sebabnya kalau kita berbicara Arab, kalau kita berbicara Yahudi, ini adalah budaya yang sangat kuno. Maksudnya sangat lama sekali. Kalau dibandingkan Kristen, jelas Arab jauh lebih tua. Tapi menarik, Islam lebih muda dari Kristen. Jadi kan Yahudi dulu, kemudian Kristen, kemudian Islam. Ya. Jadi Islam datang 500 tahun setelah Kristen, Kristen datang setelah ribuan tahun Yahudi ada. Atau budaya Yahudi, atau bisa juga disebut agama Yahudi. Jadi bisa dibilang di antara tiga ini, Yahudi, Kristen, dan Islam, Yahudi adalah sulung. Kristen apa? Di tengah-tengah. Kalau Islam bungsu. Ya, jadi ini saudara semua ini sebenarnya. Makanya disebut Semitik. Ya, kalau Semitik itu dari kata istilah dalam bahasa Ibrani, dia istilah Shem, ya kan? Shem ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut nama. Jadi nama dari perkumpulan-perkumpulan atau kelompok-kelompok yang ada di daratan Mesopotamia, ya kan? Di zamannya Adam, Nuh, lalu nanti Abraham, lalu nanti Yusuf, lalu nanti Musa, lalu nanti Daud. Nah, di sana kan ada banyak sekali bangsa-bangsa. Ada Amori, ini tua sekali nih. Amori ini sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, zamannya Abraham. Lalu siapa lagi? Ada Amalek di sana. Lalu orang Edom. Lalu nanti bangsa Arab. Arab itu sudah ada abad 9 Arab. Tahun 900 sebelum Masehi, Arab itu sudah ada, atau tahun 800 sebelum Masehi. Arab sudah ada, tapi Islam belum ada karena Muhammad belum lahir di sana. Nah, jadi ada di sini apa lagi? Syria, Iran. Kalau Iran zaman dulu disebut dalam Alkitab itu, Injil itu, Bible itu adalah Babel, Babilonia.
Asyur dan seterusnya itu. Nah, kelompok-kelompok inilah yang nanti disebut kelompok Semitik, ya. Jadi Yahudi ada di sini, Arab ada di sini, lalu nanti Kristen yang merupakan cikal bakal atau lahirnya Kristen dari Yahudi itu juga nanti disebut bagian dari sini, ya. Kalau kita tiga itu lebih disebut itu agama tradisi Ibrahim atau Abraham, ya. Jadi ini yang disebut Semitik. Ya, jadi kita sekarang belajar sejarah dari Semitik. Penghapusnya ada ya? Ada di sini. Karena nanti dari sini lahir tiga agama itu tadi, Yahudi, Kristen, Islam. Ya. Dan nanti ini semua nanti ada dalam kitab suci tiga agama ini. Ibrahim misalnya nanti kan, ada di Bible, ada di Taurat, ada juga di Quran. Jadi kalau kita ingin berbicara agama, memang sebaiknya kita harus belajar dulu sejarah supaya kita paham. Nah, kenapa sekarang kita sering salah paham antara Kristen dengan Islam, Islam dengan Yahudi, Islam dengan Kristen, Yahudi dengan Kristen? Itu karena secara sejarah atau secara historis belum clear. Makanya nanti Isa Al-Masih dalam Al-Quran, Yesus dalam Alkitab, Yesus bagi orang Yahudi akhirnya berbeda-beda, benar nggak? Kalau Anda tanya sekarang, apakah orang Yahudi percaya kepada Yesus, Isa Al-Masih? No! Mereka juga menolak sebagian dari orang Yahudi. Ada orang Kristen mempercayai Yesus tapi juga berbeda-beda. Nah, jadi kita lihat di periode munculnya agama, tiga agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dimulai dari Abraham. Abraham itu dia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Jadi kalau ini saya bisa sebut ini adalah timeline dari waktu sebelum Masehi, 2000 sebelum Masehi. Di sini Abraham dipanggil. Abraham bukan orang yang mengenal Tuhan. Dia penyembah berhala. Nah, itu sebabnya penyembahan berhala yang nanti dihancurkan oleh Muhammad itu juga sudah ditolak oleh nenek moyang kita, yaitu Ibrahim. Ya, karena nanti dalam Al-Quran juga dicatat Abraham menghancurkan penyembahan berhala. Tapi awalnya Abraham juga bukan, atau Ibrahim juga bukan orang yang percaya kepada Tuhan, karena dia datang dari Ur. Kemudian dia dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan memiliki bangsa yang sangat besar. Lalu nanti sekitar tahun 1700 di zamannya Yusuf, ini zamannya Yusuf, waktu dia tinggal di Mesir, akhirnya bangsa Israel yang dijanjikan kepada Abraham itu baru ada dalam kitab, kalau nanti teman-teman membaca Bible itu dalam kitab Keluaran. Oke. Abraham dia punya dua anak. Yang pertama Ismail. Nah, Ismail juga sangat sering ya dibicarakan dalam kitab suci teman-teman dari Islam ya, Ismail. Kemudian ada Ishak. Banyak para pakar mengatakan atau para sejarawan yang mengatakan bahwa nanti agama Islam itu dimunculkan atau lahir dari Ismail. Banyak sekali buku yang mengatakan itu karena Ismail nanti punya keturunan yang akhirnya menjadi bangsa Arab yang kita kenal nanti di abad 9 sebelum Masehi. Lalu nanti Ishak, dia memiliki dua anak, salah satu namanya anaknya Yakub, kemudian nanti Yakub punya 12 keturunan, salah satunya Yehuda. Ini nanti yang cikal bakal nama Yahudi disebutkan, dan nanti dari suku Yehuda inilah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dilahirkan. Jadi lihat ya, bahwa dua agama ini berasal dari nenek moyang yang sama, Ibrahim atau Abraham. Nah, bangsa Israel baru ada di zamannya Musa, tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi di zamannya Musa,
Kalau teman-teman pernah dengarkan cerita orang Israel itu ditawan atau dijajah di Mesir, kemudian nanti Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan mereka. Ini sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kemudian masuk ke periode Yosua. Yosua itu sekitar tahun 1400. Nah, disinilah bangsa Israel dengan 12 suku mendiami tanah Kanaan. Kalau Kanaan dalam Bible, kalau sekarang itu disebut Palestina, negara Palestina. Maka 12 suku ini sekarang ada di negara Palestina. Lalu bangsa Israel di sana bermukim atau tinggal atau diam. Nanti pada akhirnya Israel juga dihancurkan dan seterusnya. Nah, jadi dari Abraham lah bangsa Israel itu muncul. Dari Abraham lah Isa Al-Masih itu datang. Dari tadi suku Yehuda tadi. Jadi kan Abraham punya anak Yakub, Yakub nanti punya anak 12. Salah satu nama anaknya Yakub itu Yehuda. Dari sinilah nanti Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu dilahirkan. Oke, ini masuk Yosua ya. Setelah Yosua, nah lihat ya, kalau kita belajar dari sini, Abraham sudah dibicarakan atau sering dibicarakan nanti dalam Al-Quran. Setelah zaman Yosua ada masuk ke zamannya hakim-hakim. Di sini ada Samuel. Ya, Samuel sepertinya tidak dibicarakan dalam Al-Quran. Kenapa nanti hanya Daud dan Salomo yang dibicarakan? Nanti kita lihat. Ini sekitar periode 1300. Nah, lalu singkat cerita, lalu masuk di zamannya Saul. Ya. Saul pun tidak dibicarakan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Saul itu dia hanya menjadi raja, tapi dia tidak menuliskan Zabur. Makanya nanti yang menuliskan Zabur dari 3 raja, ada Saul, ada Daud, lalu ada Salomo. Kalau dalam Al-Quran disebut Sulaiman. Yang dibicarakan ini 2 ini, Daud dan Sulaiman. Kenapa? Karena Daud menuliskan Zabur, Sulaiman juga menuliskan Zabur. Dan hikmat dari atau kebijakan-kebijakan dari Sulaiman juga banyak ditulis dalam Al-Quran. Nah, ini Saul sekitar tahun 1050, kemudian Daud sekitar tahun 1010, kemudian Salomo sekitar tahun 970. Lalu ini memerintah 40 tahun, Saul memerintah 40 tahun, Daud memerintah 40 tahun, Salomo memerintah 40 tahun. Nah, ini Daud dan Salomo dibicarakan dalam Al-Quran kan? Benar nggak? Sulaiman dan Daud. Kalau orang Kristen Daud, kalau orang Islam, teman-teman dari Islam itu Daud. Ya. Dibicarakan ini. Nah, setelah ini masuk periode masa raja-raja yang terpecah. Kalau di zaman ini mereka masih 12 suku. Lalu masuk anaknya Salomo, Rehabeam. Maka kerajaan itu berpecah. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Sekitar tahun 700-an sampai 586 sebelum Masehi. Di zamannya Salomo, bait suci dibangun. Ya, pernah dengar enggak? Bait suci. Kalau dalam Al-Quran apa disebut? Baitul Muqaddis ya. Baitul Muqaddis atau? Ya, ya. Nah, kemudian itu nanti dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi. Di zaman ini juga penyembahan berhala itu sudah banyak. Makanya di zaman raja-raja itu ada banyak nabi yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menegur orang-orang Israel yang terlibat dalam penyembahan berhala. Nah, lihat ya. Nanti di zamannya Muhammad, penyembahan berhala itu juga ada. Ada. Itu sebabnya nanti kalau teman-teman baca sejarahnya dari Muhammad sampai membawa tentara sampai 10.000 untuk menghancurkan penyembahan-penyembahan berhala yang ada di Mekah. Dan jauh sebelum itu penyembahan berhala sudah dilakukan oleh siapa? Oleh orang Israel sendiri, oleh bangsa Amori, oleh Amalek, dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, jadi saya singkat lewat di masa raja-raja Saul, Daud, Salomo dari tahun 1000 sampai tahun 930 itu Daud, Saul dan Salomo memerintah. Setelah itu kerajaan itu terpecah. Kerajaan itu terpecah sekitar 340 tahun lebih. Lalu 586 bangsa Israel itu hancur. Ya. Dan mereka ditawan ke Babel. Kalau Babel sekarang adalah Iran. Ya. Mereka ditawan di sana. Lalu kemudian nanti tahun 536 orang Israel dibebaskan. Oleh siapa? Oleh Raja Media Persia. Ya, Persia oleh Raja Kores. Lalu kemudian 516 Bait Suci dibangun kembali. Lalu setahun itu dari tahun 450. Nah, lihat ya bahwa bangsa Arab itu tahun 800 sebelum Masehi dia sudah ada. Nanti tahun 450-an Persia nanti dikalahkan oleh Yunani. Teman-teman pernah dengar tidak dalam sejarah The Great Alexander atau Alexander Agung? Alexander Agung dia ada di sini dia. Persia mengalahkan kerajaan Persia. Papanya dia mengalahkan kerajaan Media Persia. Raja Kores, Raja Ahasveros dan beberapa raja-raja Media Persia yang lain. Lalu nanti selama masa ini orang Israel itu dijajah oleh orang-orang Makabe, dan ini semua ada dalam sejarah. Jadi selama 300 tahun itu mereka juga disiksa luar biasa oleh kerajaan atau suku-suku ini. Lalu setelah itu masuk ke zamannya Yesus atau Isa Al-Masih. Kira-kira tahun berapa? Yesus kira-kira dia lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Nanti panjang lebar mengapa saya mengatakan bahwa Yesus itu lahir 4 sebelum Masehi. Karena ada juga yang mengatakan tahun 6 sebelum Masehi, ada juga yang mengatakan tahun 2 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu Baitul Muqdis itu tadi atau bait suci tadi sudah dibangun kembali ya oleh Zerubabel dan teman-temannya. Kemudian Yesus lahir sekitar 4 sebelum Masehi sampai sekitar tahun 30 Masehi. Jadi Yesus itu atau Isa Al-Masih itu berusia sekitar 33,5 tahun. Lebih tepatnya itu 33 tahun 4 bulan. Kemudian dia disalibkan dan seterusnya kita sudah tahu ceritanya sekitar tahun 30. Lalu kemudian sekitar tahun 30 sampai tahun 97 ini yang ada masa para rasul. Kalau di Islam kan disebut Muhammad lalu sahabat Nabi, ya kan? Di Kristen juga ada Isa Al-Masih, kemudian ada murid-murid langsung. Murid-murid langsung itu 12. Kalau di Islam itu Muhammad lalu sahabat Nabi. Wah, kalau sahabat itu apa kriteria menjadi sahabat Nabi itu banyak sekali ya, ada sampai 12 tingkatan dan seterusnya. Tapi juga ada sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Muhammad. Jadi dia tetap disebut sahabat tapi golongan atau kelompok atau kelas sahabat yang tidak bertemu waktu Muhammad masih hidup. Nah, di zamannya Yesus juga begitu. Ada Yesus sekitar tahun ini, kemudian ada namanya para rasul. Siapa itu? Ada Yohanes di sana, ada Matius di sana, ada Bartolomeus dan seterusnya. Ini sekitar tahun 30 sampai tahun 97. Kemudian Yesus memperkenalkan ajaran yang bersumber dari Taurat kepada orang-orang banyak pada saat itu ya. Sekitar 3,5 tahun dia melayani, kemudian dia disalibkan. Lalu zamannya para rasul, kita mengenal nanti Paulus. Ya, pernah dengar ya Paulus ya. Paulus dan
beberapa. Nah, di zamannya ini sudah banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang. Makanya nanti kalau teman-teman membaca Injil, banyak sekali rasul-rasul yang di zaman ini yang waktu mengajarkan itu, mereka mengajarkan untuk menolak bidat-bidat. Pada waktu itu bidat yang paling terkenal di zaman ini adalah bidat Gnostik. Gnostik itu mentuankan ilmu pengetahuan. Nah, jadi di zaman ini selama kurang lebih 50 tahun lebih 12 murid dari Isa Al-Masih sudah banyak menolak ajaran-ajaran yang pada saat itu banyak datang. Lalu setelah itu zamannya rasul-rasul ada namanya zamannya Bapak Gereja. Kenapa disebut Bapak Gereja? Kalau dalam Kristen ini istilah ini terkenal sekali karena mereka lah orang-orang yang pertama-tama atau mula-mula dalam mendirikan gereja. Makanya disebut Bapak Gereja. Nah, Bapak Gereja biasanya adalah murid dari rasul. Nah, ini Yesus ya. Kemudian ini rasul. Yesus punya murid namanya rasul. Lalu rasul punya murid. Ini namanya Bapak-Bapak Gereja. Jadi Bapak Gereja ini adalah murid-murid dari rasul. Ada di sana Polikarpus, ada di sana Irenaeus, ada di sana Leo Agung, ada di sana Justinus Martyr, ada di sana Theodorus, macam-macam. Nah, pertanyaannya gini, kenapa orang-orang ini muncul? Karena pada saat itu di antara Kristen sendiri banyak sekali orang-orang yang salah memahami Yesus Kristus. Saya baca satu ayat ya untuk kita ya. Coba Erik baca Lukas pasal 1, Erik. Coba. Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan bayan firman. Ya, banyak orang yang berusaha menulis. Nah, makanya lihat ya, kalau orang Kristen kan mengenal Injil itu hanya 4. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Benar. Padahal sebenarnya Injil itu ada banyak sekali. Injil itu ada 48. Waduh, ada Injil Maria di sana, ada Injil Abraham, ada Injil Filipus, ada Injil Yakobus, ada Injil Barnabas. Pernah dengar Injil Barnabas? Injil Barnabas dan seterusnya. Nah, dalam Injil-Injil ini, dalam banyak dokumen ini, kalau saudara lihat nanti, kisah Yesus, kisah orang Yahudi itu sudah dibuat berbeda. Kisah tentang Abraham berbeda, kisah tentang Yesusnya berbeda. Contoh nanti ya dalam Injil Pseudo Matius. Contoh nanti dalam Injil Yakobus. Contoh nanti dalam Injil Filipus. Nah, ini kan ini nggak dikenal dalam Injil Kristen ini. Injil Kristen nggak dikenal karena Injil Kristen hanya mengenal 4. Nah, kalau tadi Erik baca, ada banyak orang yang telah menyusun kisah-kisah tentang Isa Al-Masih itu, tetapi ingat ya, bahwa banyak orang yang suka kepada Yesus, tapi banyak juga orang yang tidak suka. Makanya Yesus disalibkan kan? Iya kan? Benar. Orang nggak suka. Bahkan dari orang Yahudi sendiri, ingat ya, Yesus itu dari Yehuda, dari Yahudi. Bahkan dari Yahudi sendiri, dari sukunya sendiri, banyak sekali orang yang nggak suka dengan Yesus. Maka mulai banyak orang yang menuliskan kisah Yesus itu secara berbeda. Makanya nanti informasi tentang Yesus itu menjadi simpang siur. Nah, itulah sebabnya rasul-rasul dan bapak gereja itu ada, dan mereka menuliskan Injil atau surat. Kenapa? Pertanyaannya kan gini, kenapa sih rasul-rasul atau murid-muridnya Yesus itu menuliskan kisah tentang Yesus? Lihat ya, ini juga tidak banyak diketahui oleh orang Kristen. Yesus itu kan hidup tahun
sekitar tahun 30-an dia mulai melayani. Dia membangkitkan orang mati, dia membuat banyak mujizat. Apakah langsung ditulis pada saat itu? Enggak. Misalnya Injil Matius ditulis sekitar tahun 56. Ini menarik ini. Yesus meninggal tahun 30, dia disalibkan, dibunuh tahun 30. Sedangkan Injil Matius baru dituliskan tahun 56. Jadi sekitar berapa tahun ini? Sekitar 25 tahun sesudahnya. Jadi lihat ya. Jadi Yesus mengajar hari ini baru 25 tahun kemudian ditulis. Yesus melakukan mujizat hari ini baru 25 tahun kemudian ditulis. Pertanyaannya gini, kenapa bukan waktu Yesus mengajar, bukan waktu Yesus membuat mujizat, kisah-kisah itu ditulis? Karena belum ada masalah. Waktu Yesus hidup kan belum banyak masalah. Belum banyak orang yang menuliskan kisah hidupnya Yesus. Belum ada lah. Begitu Yesus meninggal, dia mati, mulai banyak orang yang menuliskan kisah tentang kehidupan Yesus. Dan itu banyak sekali yang berbeda-beda. Itulah sebabnya tadi Lukas mengatakan, karena itu aku menuliskan. Jadi orang Kristen juga kan bingung juga. Karena Injil itu ada banyak. Kalau orang Kristen yang awam hanya tahu Injil itu 4. Tapi misalnya saya yang belajar, wah Injil itu ada banyak sekali. Dan kisah Yesus di sana ditulis berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena ada orang yang suka dengan Yesus, tapi banyak juga yang tidak suka dengan Yesus. Nah, itu sebabnya di masa Bapak Gereja, misalnya nanti Polikarpus, lalu Irenaeus, ya Bapak Gereja, sudah mulai ada tahun 70 sampai tahun 170, itu namanya Bapak Gereja abad pertama atau senior lah. Nanti ada Bapak Gereja abad kedua, Justinus Martir tahun 160, lalu nanti ada abad ketiga, Leo Agung, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu banyak sekali. Nah, karena pada saat itu dari Kristen sendiri banyak muncul bidat. Nah, memang yang di materi yang saya buat itu bidat yang saya tuliskan itu hanya 6, tapi sebenarnya banyak sekali bidat-bidat itu. Kalau dalam Islam disebut apa? Bid'ah. Sebenarnya bidat itu kan gini. Bidat itu kan misalnya Kristen kemudian mengajarkan sebuah ajaran yang juga Kristen tapi berbeda. Gitu loh. Kalau dalam Islam apa disebut? Ahmadiyah itu disebut bidah ya? Enggak ya? Ahmadiyah. No. Muhammadiyah kan cuma jenis saja, Muhammadiyah, NU. Tapi kan ada Ahmadiyah itu yang pernah diusir dan seterusnya. Nah, kayak semacam itu dia. Jadi kayak Islam tapi juga ada beberapa yang melenceng. Nah, sama dengan ini. Di Kristen itu banyak kebingungan. Bahkan sampai sekarang itu orang Kristen itu suka bertengkar karena orang Kristen sendiri banyak ajarannya yang macam-macam. Kalau istilah kita itu nyeleneh, banyak sekali itu. Banyak sekali. Sampai sekarang loh. Nah, jadi ada waktu itu bidah di sini ya. Di zaman ini ada sosianisme, ada ebionisme, ada nestorianisme, ada eutikisme, ada doketisme, ada apolonarisme, ada sosianisme. Ini adalah orang-orang yang muncul dari kekristenan. Lalu akhirnya karena ini meresahkan, akhirnya muncullah bapak-bapak gereja. Wah, ini banyak sekali. Tapi kan bapak gereja itu kan perorangan, nggak terlalu didengar. Maka perlu dibuat seperti konsili. Konsili itu dalam bahasanya dari kata sinodus itu seperti rapat bersama. Kalau di Islam itu seperti MUI, ya kan? Berkumpulnya ustadz-ustadz di sana lalu menyampaikan suara atau pendapat yang mewakili secara resmi. Ya gitu loh maksudnya. Nah, dibuatlah konsili. Konsili pertama itu konsili Nisea. Kalau dalam penulisan bahasa Indonesia Nisea. Ini sekitar tahun 325. Isinya ini menolak bapak gereja yang bernama Arius, Kristen, yang sudah menceritakan kisah Yesus atau mengajarkan Yesus yang berbeda. Tahun 325. Wah,
Jadi dia di sana dikutuk. Kalau dalam bahasa Yunani itu di anatema, itu apa istilahnya ya? Dianggap salah gitu loh. Dianggap salah. Lalu ada konsili yang kedua. Kenapa perlu ada konsili yang kedua? Karena setelah Arius dikutuk atau dianggap salah, makin banyak kelompok-kelompok dari Kristen yang datang dengan ajaran yang berbeda-beda, makin banyak. Maka dibuatlah lagi konsili yang kedua. Konsili yang kedua itu adalah konsili Efesus, konsili Konstantinopel. Ini sekitar tahun 381. Bukan sekitar tahun 381. Nah, di sini lebih banyak lagi ajaran-ajaran dari Kristen yang dikutuk. Misalnya siapa? Apoloniarisme. Saya nggak perlu ngajarkan ya apa doktrin dari Apoloniarisme, nanti terlalu panjang. Karena saya ingin historis dulu, sejarahnya aja. Apoloniarisme dikutuk di sana, lalu Ebionisme. Nah, Ebionisme, ada lagi Ebionisme, lalu Apoloniarisme dikutuk di sana, lalu Doketisme juga dikutuk di sana. Lalu muncul lagi banyak bidat. Bidat apa misalnya? Nestorius, Cyrillus, dan Eutyches. Maka perlu lagi konsili yang ketiga. Ini konsili Efesus. Konsili Efesus. Tahun 431. Wah, di sini dikutuk Cyrillus dan Nestorius yang juga sudah mengajarkan Yesus yang berbeda. Lalu yang keempat, konsili yang terakhir adalah konsili Chalcedon. Ini tahun 451. Nah, kalau ini berisi pengutukan terhadap Eutyches dan Nestorius. Ini sekitar tahun 451 Masehi loh ya. Sekitar hampir 200 tahun sebelum Muhammad lahir. 100 tahun lah, 100 tahun. Nah, inilah kondisi Kristen setelah ditinggalkan oleh Yesus. Banyak carut marutnya. Jadi kalau ditanya, mengapa para rasul-rasul itu menuliskan Injil? Karena banyaknya muncul ajaran-ajaran sakaratnya dewi. Jadi orang banyak menuliskan berbeda-beda. Waduh, bingung umat kan? Sebenarnya yang benar itu yang mana toh? Dalam misalnya Injil pseudo Matius, dalam Injilnya Yakobus misalnya diceritakan di sana bahwa Yesus itu nggak disalib, tapi Yesus itu pergi ke India, lalu dia menikah, istrinya 3. Salah satu anaknya Yesus itu bernama Justus, lahir tanggal 3 April tahun 33. Wah, ini banyak ini dalam Injil. Dalam Injil tanda kutip tadi, banyaknya Injil itu tadi. Nah, ini kondisinya. Lalu dibuatlah konsili. Nah, di konsili itu tadi, di rapat bersama itu tadilah orang-orang yang dianggap salah itu dikutuk atau dianatema. Ada yang dibunuh, dibakar. Makanya secara Kristen itu juga kelam. Sesama bapak gereja saling membunuh, yes. Saling membakar, yes. Ini sama-sama Kristen loh ya. Sesama Kristen loh ya. Sesama orang yang mengikut Isa Al-Masih. Bertengkar, bukan hanya bertengkar, saling menggorok, iya. Ya, ini terjadi dan ini adalah fakta. Nah, orang-orang yang dianggap salah itu tadi, ada yang dibunuh, tapi ada yang berhasil melarikan diri. Jadi sebelum dihukum ya, sebelum digantung, pada saat itu banyak itu penghukuman itu dengan cara digantung. Digantung lalu ditaruh di pinggir jalan supaya apa? Supaya orang takut menyebarkan ajaran yang salah gitu loh. Tapi ada juga yang berhasil melarikan diri. Salah satu bidat yang berhasil banyak melarikan diri adalah dari golongan Ebionisme. Ebionisme. Dan ini terlacak kalau kita nanti mempelajari sejarah, Ebionisme ini sampai kemana-mana. Sampai ke India, sampai ke Timur Tengah, sampai ke Arab, sampai mereka. Ebionisme tadi. Nah, jadi banyak ajaran-ajaran bidat tadi lari kemana-mana, lari kemana-mana. Nah, itu Kristen. Sekarang kita masuk ke Islam, Muhammad. Ya. Muhammad lahir, nah lihat ya. Jadi Kristen tadi, misalnya ya Injil tahun 97, kitab yang terakhir itu disebut Wahyu. Pernah dengar kitab Wahyu? Kalau Kristen pernah dengar pasti.
Kitab Wahyu tahun 97. Lalu sekitar 500 tahun kemudian Muhammad lahir. Muhammad itu lahir tahun 571 ya. 571. Ya, 571 kemudian Muhammad lahir di tanah Arab sana. Nah, lihat, Arab jauh sebelum Muhammad lahir, Arab itu sudah ada, bangsanya sudah ada. Jadi pertanyaannya gini, apakah bangsa Arab baru ada di zamannya Muhammad? Jelas tidak. Ya. Yang kedua, apakah banyak orang Arab yang beragama Kristen? Banyak. Kalau nanti Anda belajar sejarah, itu jelas itu. Banyak sekali di Timur Tengah, abad pertama, abad kedua, orang Arab yang beragama Kristen. Sampai kapan? Sampai sekarang. Makanya kalau teman-teman ke Timur Tengah, kalau orang Arab beragama Kristen, ngomongnya pakai bahasa apa? Ya bahasa Arab dong. Mau pakai bahasa apa? Kan gitu. Ya. Nah, Muhammad lahir di sana 571. Dia lahir di tengah-tengah pertikaian. Dia lahir dari yatim piatu dan beliau terlacak sebagai orang yang lahir diasuh oleh kakeknya, lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya, jadi memang perjuangan Muhammad itu luar biasa kalau kita belajar sejarah. Dan pada saat itu antara suku dengan suku yang lain itu banyak bertengkar. Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi Abraham punya anak Ishak dan Ismail. Kemudian nanti Ishak melahirkan Yakub, lalu Yakub nanti yang kepada Israel tadi ya, Israel. Kemudian Ismail dia punya keturunan yang nanti diyakini oleh banyak orang, salah satu keturunan dari Ismail adalah bangsa Arab, ya, Arab. Kemudian nanti Arab itu mengalahkan suku Edom. Edom itu dia adalah keturunan dari Esau. Jadi Ishak punya dua anak, Yakub dan Esau. Esau nanti punya keturunan banyak juga, 12 raja-raja. Salah satu keturunan dari Esau itu adalah suku Edom. Nah, Edom ini artinya itu merah karena mereka berdiam di Timur Tengah sana dan itu gersang sekali. Nah, Edom ini nanti dikalahkan oleh bangsa Arab sehingga mendiami wilayah Edom, sehingga saat itu bangsa Arab menjadi sangat sulit dikalahkan. Kenapa? Karena tembok-tembok mereka itu tinggi sekali, sangat tinggi. Jadi kalau orang mau memerangi mereka, musuhnya datang, mereka sudah panah-panah dari bawah. Gitu. Makanya peradaban Arab pada saat itu berkembang luar biasa. Dan ingat, Muhammad lahir di tengah-tengah pertikaian. Lalu sekitar ini 570, sekitar waktu Muhammad berusia 40 tahun, kalau 40 tahun 571 berarti sekitar 610 ya. Waktu Muhammad 40 tahun, dia suka menyendiri. Pertanyaannya gini, kenapa Muhammad suka menyendiri? Karena pada saat itu lingkungannya itu kan suku-suku yang berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Nanti siapa yang mempersatukan? Ya Muhammad itu. Jadi setelah dia 40 tahun dia melihat ini kondisi yang begitu mengerikan, banyak orang bertengkar, peperangan tidak usai, akhirnya nanti dia mempersatukan suku-suku di Madinah. Kalau istilahnya itu apa itu ya? Hijrah ke Madinah, lalu kemudian dia di tahun ini dia mulai berdakwah usia 40 tahun. Dia mulai memperkenalkan agama Muslim, agama yang lurus ya, yang kita nanti kenal Islam. Pertanyaannya gini, jadi waktu selama 40 tahun ini, sebelum dia berumur 40 tahun, Muhammad beragama apa? Kan Islam belum ada. Ini saya nggak menyangkut doktrin loh ya. Ini kita hanya belajar historis saja. Ini pun belum bisa kita jawab dan belum ada pakar yang berhasil menjawab ini. Kan ini kan belum ada Islam. Waktu Muhammad lahir sudah ada Islam? Belum dong. Sudah ada? Agamanya belum ada, kan gitu. Ya, secara formal agamanya belum ada. Makanya ini pertanyaan ini sulit dijawab. Nah, sebelum Muhammad memberitakan atau syiar tentang atau berdakwah tentang agama Muslim, agama yang lurus itu tadi, kira-kira dia beragama apa?
Ada yang mengatakan itu. Banyak juga yang mengatakan bahwa Muhammad sangat dipengaruhi oleh agama yang dibawa oleh Yahudi dan Kristen. Itu sebabnya nanti kan dalam tulisan-tulisan yang nanti ditulis oleh para sahabat Nabi, Yahudi dan Kristen yang tadi kita bicarakan itu banyak sekali ditulis. Belum ada para penulis yang sangat liberal yang memang langsung mengatakan agamanya Muhammad itu A, B, C, dan D. Tapi sebenarnya belum ada yang pasti. Karena tidak ada informasi yang benar-benar akurat membuktikan agama sebelum beliau berdakwah itu agama apa. Nah, setelah dia berumur 40 tahun, dia menyendiri. Kenapa dia suka menyendiri? Karena lingkungannya suka konflik, bertengkar sana sini. Akhirnya dia suka menyendiri, dia suka berdoa, dan disitulah dia bertemu dengan Jibril. Ya, lalu dia hijrah ke Madinah. Sekitar tahun 620, jadi dari tahun ini ya, sekitar 10 tahun dari sini, 10 tahun dari tahun 610, Muhammad itu banyak menghabiskan waktu untuk mempersatukan suku-suku di Madinah. Jadi suku A, suku B, suku C, suku D yang bertengkar itu tadi. Ingat ya bahwa Muhammad itu suka berdoa karena di sekelilingnya banyak perang. Lalu dia akhirnya tergugah hatinya untuk mempersatukan. Lalu dia mempersatukan suku-suku. Setelah bersatu suku-suku, lalu akhirnya dia memimpin peperangan. Kemana? Ke Mekah. Pertanyaannya, kenapa memimpin tentara untuk menyerbu Mekah? Karena di Mekah banyak penyembahan berhala. Makanya dia bersama dengan banyak tentara pergi ke Mekah, lalu menghancurkan Mekah, lalu kemudian berhala yang ada di sana dia hancurkan secara luar biasa. Lalu kemudian sejak saat itu, mulai tahun 620 tadi, 620 Mekah direbut. Kemudian Islam berkembang dengan luar biasa, pengikutnya banyak sekali. Kemudian 2 tahun setelah peristiwa ini beliau sakit dan akhirnya meninggal. Memang kalau kita belajar sejarah, meninggalnya Muhammad itu ada 2 versi. Ada yang mengatakan diracun oleh wanita Yahudi, ada yang berkata demam, ya, lalu sakit, lalu meninggal. Banyak sekali cerita tentang itu boleh-boleh saja, tapi saya tidak tahu mana yang pasti. Ada yang berkata setelah dia diracun oleh wanita Yahudi dalam perang itu, lalu demam, lalu meninggal. Tapi ada juga yang berkata ya hanya demam, sakit, ya sudah, tidak diracun dan seterusnya. It's go ahead, ya, tidak masalah. Nah, inilah sejarah dari 3 agama itu tadi.